Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak DMS Igede Sudarmanta, BSc MKes, dan Ibu Ninyoman Astika Dewi, SGZ M Biomed, selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani, SIP MRG, dan Ibu Putu Ayu Suryaningsih, SST MSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niloh Ayu Desi Wardani dengan NIM P07134019061. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Gambaran Angka Lempeng Total pada Jamu Kunyit Asam di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 mencatat bahwa masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional ialah 31,4%, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 30,4%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih relatif banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional. Jamu merupakan obat tradisional yang bahan bakunya simplicia yang belum pernah diteliti dan belum ada standarisasi. Salah satu jamu yang banyak digemari oleh masyarakat adalah jamu kunyit asam. Proses pembuatan jamu kunyit asam masih sederhana dan banyak dilakukan oleh industri rumah tangga. Sejauh ini, pembuatan jamu kunyit asam umumnya mengutamakan kualitas rasa dan mengesampingkan higienitas jamu yang dihasilkan. Mutu bahan, proses, dan sanitasi penjual dalam pembuatan jamu kunyit asam yang belum dilakukan dengan baik dapat memicu masalah keamanan pangan berupa cemaran mikroba seperti bakteri, jamur, dan mikrobiologis patogen lainnya. Diare merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena adanya mikroba pada pangan. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, kasus diare di Bali pada tahun 2020 mencapai 65.440 kasus, di mana kasus tertingginya terjadi di Kota Denpasar, yaitu sebanyak 11.689 kasus. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Denpasar, penyakit diare pada tahun 2020 di Puskesmas 1 Denpasar Selatan tercatat ada 3.688 kasus di kalangan semua umur. Menurut Departemen Kesehatan, dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 661 Menkes SK 7/1994 menyatakan bahwa perlunya pencegahan peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Salah satu parameter keamanan obat dengan uji cemaran mikroorganisme adalah uji angka lempeng total. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, dikatakan bahwa persyaratan mutu untuk cairan obat dalam seperti cemaran mikroba yaitu angka lempeng total kurang dari sama dengan 10⁻6 koloni per mili. Saat ini banyak penjual jamu yang menjajakan dagangannya secara bebas di pasaran maupun menggunakan sepeda ataupun motor, khususnya di Kelurahan Sesetan. Oleh karena itu, perlu dikhawatirkan adanya kontaminasi yang dapat berasal dari proses pendistribusian karena jamu dijajakan dan disajikan pada udara terbuka. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh penulis, masyarakat di Kelurahan Sesetan masih banyak yang mengonsumsi jamu, di mana dapat diketahui dari lamanya penjual jamu berjualan di wilayah ini yaitu 8-25 tahun. Dengan rata-rata dalam sehari dapat menjual 8-15 botol jamu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran angka lempeng total pada jamu kunyit asam di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah gambaran angka lempeng total pada jamu kunyit asam di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Depan Selatan. Tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran angka lempeng total jamu kunyit asam yang dijual di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik penjual jamu kunyit asam, lalu untuk menghitung angka lempeng total pada jamu kunyit asam. Selanjutnya, untuk membandingkan angka lempeng total jamu kunyit asam dengan standar pada Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2014 dan untuk mengetahui personal hygiene penjual jamu dan sanitasi pada proses pembuatan jamu kunyit asam terhadap higienitas jamu kunyit asam. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai cemaran mikroba dalam jamu kunyit asam dengan parameter angka lempeng total. Lalu dapat digunakan sebagai referensi bagi calon penulis berikutnya dan dapat digunakan sebagai pelengkap dari penelitian sejenis yang dilakukan. Yang kedua, manfaat praktis, di mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian penulis, khususnya tentang menguji kualitas jamu kunyit asam dengan metode angka lempeng total dan sebagai sumber belajar untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang bakteriologi. Kemudian, manfaat bagi penjual, di mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penjual jamu kunyit asam untuk memperbaiki kualitas pembuatan jamu kunyit asam dan juga lebih memperhatikan kebersihan dalam proses pembuatan jamu kunyit asam. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama konsumen, untuk bisa memilih produk obat tradisional dengan bijak yang memenuhi standar kesehatan, khususnya jamu kunyit asam. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Jamu kunyit asam adalah salah satu jamu yang dapat diminum dalam keadaan segar. Bahan baku jamu kunyit asam ialah kunyit dan buah asam masak. Selain itu, bisa juga ditambahkan dengan gula jawa, sirih, dan jeruk nipis untuk menambah rasa dan khasiat jamu kunyit asam. Kunyit. Kunyit termasuk golongan Zingiberaceae yang banyak ditemukan di tempat tropis, terutama di Indonesia. Adapun kandungan dari kunyit yaitu mempunyai senyawa antioksidan seperti asam askorbat, polifenol, dan juga tanin. Selain itu, kunyit juga memiliki kandungan kimia berupa kurkumin, sesquiterpenoid, dan juga minyak atsiri. Adapun manfaat dari kunyit yaitu sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, antivirus, antifungi, dan juga anti malaria. Selanjutnya ada asam jawa. Nama asam jawa diberikan karena diduga berhubungan dengan rasa buahnya yang asam dan banyak terdapat di Pulau Jawa. Adapun kandungan dari asam jawa yaitu senyawa malic acid, tartaric acid, getah, pektin, arabinosa, silosa, fenol, glikosida, galaktosa, glukosa, dan uronic acid. Lalu manfaat dari asam jawa yaitu untuk mengatasi sakit perut, diare, disentri, beberapa infeksi bakteri, mengatasi luka, konstipasi, dan inflamasi. Selain itu, asam jawa juga bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik, anti alergi, dapat menurunkan kadar gula darah, dan dapat menghambat kanker. Sumber kontaminasi jamu. Sumber kontaminasi jamu ada air, udara, tanah, kotoran, peralatan yang digunakan, bahan tambahan, dan manusia. Angka lempeng total. Angka lempeng total merupakan angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan yang diperiksa. Prinsip dari angka lempeng total ini menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel ditanam pada lempeng media yang sesuai dengan serat tuang, lalu diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Perhitungan dilakukan terhadap Petri dengan jumlah koloni bakteri antara 30 hingga 300 koloni. Metode angka lempeng total ada dua, yaitu
metode split plate, dan yang kedua metode pour plate. Bab 3, kerangka konsep. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Jadi ada beberapa sumber kontaminasi jamu yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan jamu kulit asam, seperti higien penjual jamu, alat dan bahan baku yang digunakan, pengolahan dan pengemasan jamu, serta kondisi lingkungan. Adapun pemeriksaan bakteriologi yang dapat digunakan untuk memeriksa keamanan dan kualitas jamu kulit asam, yaitu uji angka lempeng total. Nantinya, hasil dari uji angka lempeng total akan dibandingkan dengan Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2014, apakah memenuhi syarat atau tidak. Variabel penelitian dan definisi operasional. Adapun variabel pada penelitian ini adalah jumlah angka lempeng total pada jamu kulit asam. Selanjutnya, definisi operasional. Untuk definisi operasional dapat dilihat pada slide. Yang terakhir, bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui gambaran angka lempeng total pada jamu kulit asam di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk alur penelitian dapat dilihat pada slide. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Lokasi untuk pengambilan sampel dilakukan di Kelurahan Sasetan. Untuk tahap analisis sampel dilakukan di Laboratorium Bakteriologi jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar. Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah 5 penjual jamu yang ada di Kelurahan Sasetan. Untuk sampel penelitiannya, yang pertama, unit analisis berupa nilai angka lempeng total jamu kulit asam yang diperoleh dari penjual jamu di Kelurahan Sasetan. Untuk besar sampelnya sebanyak 15 sampel dari 5 perang jamu, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis mengumpulkan data secara mandiri berupa angka lempeng total jamu kulit asam dan lembar hasil observasi dan wawancara. Untuk data sekunder, itu mengutip dari pihak kedua yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan metode survei yang digunakan untuk mencari sampel jamu kulit asam di Kelurahan Sasetan, lalu observasi dan wawancara dilakukan untuk melengkapi lembar observasi dan wawancara. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data berupa kamera, alat tulis, lembar observasi, dan wawancara. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Prosedur kerja. Yang pertama, persiapan petugas, di mana petugas menggunakan masker, face shield, dan juga handscoon. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel, lalu persiapan alat pemeriksaan, kemudian pembuatan NaCl 0,9%, lalu persiapan sampel dan pemeriksaan angka lempeng total, selanjutnya perhitungan dan pelaporan hasil. Pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dibahas secara naratif. Untuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, di mana membandingkan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan teori dan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014. Baik, sekian video presentasi seminar usulan penelitian saya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.